Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari jamaah samawi sedantennya malam ini kita semua masih diberi kenikmatan untuk berzikir, bertemu di tempat yang insyaallah mulia. Alhamdulillah, pertemuan yang kesekian ini kita sekarang ke Makola 11 atau 12 karena ke 11 sudah, tapi sedikit insya Allah dikupas lagi Makola 11. Makola 11 Al-Arif Billah Syekh Ibnu Athaillah ngedawuh idfan wujudaka fil ardil humul fama nabata ma lam yudfan la yatimu nita cuhud. Idfan wujudaka, tanamkan dirimu fi ardil humul, di dalam tanah yang dalam. Fama nabata, tidak akan tumbuh mimma lam yudfan, dari biji yang tidak ditanam. Kalaupun tumbuh layatimu nitajuhu, tidak akan sempurna buahnya. Fase-fase amal dalam kita mencari ilmu, dalam kita mencari guru, dalam kita bertarekat, ini namanya tarekat ya. Harus idfan, menanamkan diri, menyamarkan. Jangan kita langsung pamer apa yang sudah kita dapatkan, karena ketika kita pamer maka rentan kita akan terkena virus-virus, hama-hama tanaman itu. Apa virusnya? Virus apa dulu? Virus corona. Virusnya adalah virus yang namanya ria, virus yang namanya sombong, virus yang namanya ingin dipuji, virus yang namanya saya sudah suci. Itu karena apa? Kita mendapatkan hal baru, apapun itu, inginnya dipamerkan, inginnya dilihatkan. Padahal tanaman yang tidak ditanam atau amal yang tidak ditanam, tidak disumpah, akarnya yang tidak akan kuat, akan mudah yang namanya terbawa, maukan entah mungkin dimakan burung, entah mungkin dibawa oleh angin kesombongan, ditiup oleh angin keriaan dan lain sebagainya, sehingga tumbuhan itu tidak sempurna buahnya, menceceng. Makanya dalam torikat kita, perjalanan kita ini hendaknya jangan dulu kita tampilkan apa yang sudah kita dapatkan. Nanti wayahnya kalau akar kita sudah membujang, kalau kita mampu ketika dipuji
kita tidak terbang, ketika kita mampu, ketika dicaci maki kita tidak sedih, maka saatnya silahkan kita tampilkan. Untuk apa? Untuk mengajak teman-teman kita supaya ikut jalan kemana? Menuju Tuhannya. Kok aja baru hijrah langsung. Naon eta jarah-jarah bid'ah. Bahkan gak hijrah. Seharusnya orang hijrah itu cari ilmu dulu, idfan. Artinya pendem mendipit supaya apa? Ilmu kita kuat, mampu. Iki mah baru hijrah wis membid'ah-bid'ahkan. Baru hijrah wis cara dianggap tidak nyunah. Apa orang nyunah? Orang berjenggot. Untuk bagi kita berjenggot masih mancing sunnah ya? Oh masih ya. Segala jenggot harus sunnah. Jare wong kana, jare berjenggot. Jare nggo sarung pun iki isbal. Ora oli nggo sarung. Kudune celana cingkrang ora sunnah. Emangnya Rasul ngono nggo celana cingkrang. Anak celana. Oh, ya itfan kompram. Sekali lagi pada jamaah samawi ya, itfan wujudaka, tanamkanlah dirimu di tanah yang kerendahan atau tanah yang dalam supaya amal kita tidak kering kepanasan, supaya amal kita tidak mudah tergoyahkan oleh angin yang namanya keriakan. Itu makalah 11 ya. Sekarang makalah ke-12. Awas lamun omongan kita kin rada manteh, sebenarnya mah dudu manteh sampean, manteh pula iki manteh isun dewe. Karena wong ngaji pun double iki. Wong ngajar pengen ngaca kita pun double siksaan sedangkan pahala masih wah kasih ngedengeraken. Ngebaca double siksaane, wong ngaji double pahalanya. Lakan yang Al-Qur'an, lakan yang hadis wong ngaji kuwan wong ngajar iku diperintah anaga utlubul ilma, carilah ilmu, dudu ngajaraken, ajarkan ilmu, lakan ya anaga tafasahu. Makanya insyaallah double pahala kali dodok mana fa'al qalba sayun mislu ujratin, tidak bermanfaat di hati sayun sesuatu apapun mislu ujratin seperti kita ujrah menyingkir, tidak akan membuat hati kita menjadi tumbuh kesemangatan dalam beribadah, tidak akan menjadi tumbuh spiritualitas kita menuju pangeran, menuju Allah, kecuali dengan jalan ujrah. Ujrahul apa? Nyingkir. Dari mana? Hiruk pikuknya kehidupan manusia. Kemana itu? Ya contoh ningriki. Kita ujrah dari rumah ke rumah Kang Alek majelis sama ini. Untuk apa? Ujrah. Ngeces keimanan kita. Jahidu imanakum bila ilaha illallah. Ceslah imanmu, perbaharuilah imanmu bila ilaha illallah. Kenapa harus diperbaharui? Karena keimanan kita ini bisa kering. Kenapa kering? Ya mau kan hiruk pikuk manusia membuat kita lupa akan Tuhan.
hiruk pikuk dari memikirkan kehidupan dunia sehingga kita lupa memikirkan akhirat. Maka ujlah, nyingkir. Nah, ketika nyingkir bagaimana supaya nyingkir kita kiin, supaya ujlah kita kiin adalah ujlah yang berkualitas, bukan rutinitas yang hanya supaya kita dipandang sebagai orang yang istiqomah. Bagaimana caranya berkualitas? Yo, introspeksi diri masing-masing. Introspeksi. Ketika kita duduk di sini, benarkah kita ini duduk benar-benar berzikir? Atau masih ketika berzikir kita masih luput dengan yang diingat Allah, tapi ingat umpama dalam zikir kita masih saja ada kesempatan membaca WA. Benarkah zikir kita? Woi sama iya ditaperin ini deh, Pak. Nggih. kita deh. Tenang bisa. Katanya kita mengingat Tuhan, katanya kita ujlah. Kok mampu ketika kita sedang berbisik dengan Allah, ketika kita sedang bermesraan dengan Allah, Allah masih diganggu oleh hal-hal lain. Buyut. Coba sih bayangkan ketika kita bermesraan dengan istri kita, apura kita istirahat nih, kangen lo, kita istirahat nih. Orangnya dari sini udah rapi gitu. Udah mau cuy. Akas udah rapi. Ketika kita sudah bermesraan dengan istri, ngerayu rapi, yang artan bermesraan, Rabi masih sempet buka WA, masih sempet ngeladeni lainnya. Apa pandangan saya sebagai suami? Cecak baik. Kasar Ya iki. warga jari ngaceng. Maksudnya dijak kan udah melumah. Sama kita ketika kita sedang bermunajat, berbisik kepada Allah, ya Allah pun melihat diri kita. Menjaranin kitab Sarah Rotibul Haddad kan. Ketika kita datang itu satu jengkal, maka Allah itu datang dengan sehasta dan lain sebagainya. Malahan innalillahi malaikatun yatufu turukun. Sesungguhnya Allah itu punya pasukan yang namanya malaikat yang berjalan-jalan di mana di tempat-tempat zikir. Dan ketika zikir datang malaikat duduk di sini duduk, anak malaikat ini menurut kitab Sarah Rotibul Haddad. Malaikat itu ikut duduk di sini, ikut mendoakan. Mintalah kalian, mintalah kalian, malaikat itu. Ketika kita berzikir Allah atau la ilaha illallah dan lain-lainnya, malaikat ngomong, mintalah kalian, mintalah. Ketika kita lihat malaikat, sedangkan hati kita lalai, ini jangan malaikatnya secara kamu Ustaz mata wajib jangan malaikatnya sirap dari bermesraan, sirap dari zikir. Turu. Lah mending turu mah. Video. Ya, ada status marapan apa? Ada status menawasi mancingnya iki ngajak. Si mau kan sementing kita nih wis kuat, akarnya wis ning lemah. Ketika dipuji ini di kumelu ko, ini sih katuran kok wis maning ko pahalanya nambah. Menurut Imam Muslim kan man sana sapa-sapa sing gawe sunnah ya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangin pahala dari orang tersebut. Jadi seandainya kita
ngajak siji wong, kitane oli sing wong ki siji maning ki. Wong ki ngajak maning, oli maning kitane loro. Jadi lamun mangucup kin ngajak wong 10, mangucupkin balik nyangking 11 pahala. 10 oli sing nyangking, oli sing kan pahalane kan ku sing mangucup ke siji. 11 berkah kita balik. Kayak anu lah, marketing. Nah, multi level marketing MLM. Ayo hitungan pahala. Iya dong lain bener. Bener ya. Kok. Ya dukhulu biha madyanu fikratin. Ketika kita dalam ujlah, kita akan memasuki yang namanya lapangan berpikir. Nah, kita ketika ujrahnya menggenen atau sedang berzikir, ya Allah, kita ingat ning pangeran, ya Allah, kita masih mampu nih bergerak segala sekene. Tangga kita wingi ditali dari pitung dina, ya Allah. Alhamdulillah masih bisa ngedelang anak rabi. Ya Allah, ku mikir. Ya Allah, kita kemuawan wong wadon, ya Allah, jare mandiro nang tak sakon-sakon. Tapi ya Allah, masih kita ditutupi bae meneh kieu. Tangannya masih butuh, orang ireng, orang apa-apa. Mikir ya Allah, nuhun ya Allah. Kita maksiat melulu. Tapi ketika keluar dari kemaksiatan itu masih berwujud manusia. Ya Allah, coba jangan pernah sekali maksiat dijadikan monyet. Ya Allah, nuhun ya Allah. Ketika kita berpikir seperti itu, maka akan muncul sebuah hadis, hadis yang dikirikin. Wa fil khobari tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat. Sesaat itu 1 jam, mungkin 1 menit. Khairun, itu lebih bagus min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah 60 tahun. Ketika kita berpikir seperti itu, duduk di sini, duduk yang berkualitas, duduk yang memikirkan ukhrawi, nikmat Tuhan, siksaan-siksaan Tuhan dan lain sebagainya, duduknya kita di sini itu berpahala seperti ibadah sunnah 60 tahun. Eman, makanya eman lamun kene kieu. Eman apa nih? Ya mampuan kualitaskan diri kita mumpung. Karena apa? Di rumah kita tidak mampu. Ketika di rumah tidak mampu. HP di rumah wifi, full wifi, wis ka wifi-an bae. Urung ning rabi, dipermuti rabi, akhirnya kita pusing. Urung ning anak, pengen diajak main, ganti di rumah mah. Ya ikut makanya kan kita deh, makan apa yang saya omongkan saya sendiri. Untuk disclaimer awalnya apa yang diomongkan itu sebenarnya saya sendiri. Kok. Jadi mumpung nih kene kualitaskan zikir kita, kualitaskan yang kita mungkin rutinkan, kami anggap ini adalah ujrah kita. Namun Kang Hama ujrahnya kuning tempat-tempat ziarah. Nah, ujrah mikir nih ngomong, ya Allah, iki wong wis laka, kita bakalan mengkene, bakal kita kini mengkene, anak sing ngejarai orang bakal kita mikir. Nah wis mikir mengkono, membuat kaderisasi supaya kita nih anak sing ngejarahi. Endi anak primen carane diajari agama supaya apa? Ketika kita laka anak sing ngejarahi. Efek dari sering ziarah. Kang Is gitu. Menang ya. Kang Is lelampai gitu.
Kita hari menang mah sendal kula nomor 42. Logo. Ya mau katakan dong. Bus. Jadi niku ya makalah kali ke-12 sekali lagi tidak ada yang bermanfaat di dalam diri kita dalam perjalanan kita mendekatkan Tuhan bertorikot ini kecuali kita dengan ujrah mau kan kita mampu mengkualitaskan diri kita ya, entah 10 menit entah 5 menit kita fokuskan, kualitaskan kepada Allah, kita sambil bertafakur sedikit saja. Semoga si tafakur kita itu dianggap dihitung sebagai 60 tahun ibadah. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila kata-kata saya pedas, khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.